Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan saudara kita ya. Sebenarnya ini sudah lama saya lihat ini pertanyaan saudara kita, tapi mohon maaf ya saudaraku karena baru saya sempat angkat mengenai adanya ruangan RBW yang saya akan bahas. Pertanyaannya itu ventilasi ya. Ini ventilasi pipa yang dia maksud ini saudara kita. Jadi saya kupas lagi yang mengenai adanya itu ventilasi lubang masuknya udara masuk di dalam ruangan RBW untuk mencapai kelembaban. Maksud saya untuk mencapai suhu. Ya, itu yang idealnya itu suhu. Yang jelasnya pemasangan ventilasi yang dia tanyakan saudara kita ini sambungan. Jadi okelah saudaraku, tolong ya disimak videonya. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai adanya ventilasi pipa masuk di dalam ruangan RBW. Dia menanyakan ini saudara kita itu pipa sambungan kira-kira tidak jadi masalah kah Bang kalau itu pasangan pipa itu sirsak. Nah, ini pemasangan pipa ya, pemasangan pipanya lagi ya, karena memang ini pipa sangat-sangat yang dibutuhkan walek, karena yang pipa jalan masuknya angin, udara masuk di dalam ruangan. Yang dia tanyakan saudara kita ini tidak jadi masalah kira-kira kalau sirsak, istilahnya atas bawah, maksudnya sirsak ya. Sebenarnya mengenai ventilasi saudara-saudaraku, biar model gimana semua jadi ya, semua jadi. Saya katakan semua jadi karena itu ventilasi tidak jadi masalah biar kita model bagaimana. Yang penting itu suhu dia capai ukuran. Kalau kita menggunakan termometer itu suhu udara yang bisa capai 29,5 sampai 30 Celcius ya. Yang penting dia capai itu. Mengenai adanya ventilasi, kita mau miring mau sebelah di luar L-nya, mau sebelah di dalam. Nah, itu ada dua dia bawa itu ventilasi, ada dua dia bawa. Yang pertama, suhu masuk di dalam, gimana cara supaya suhu itu bisa mencapai yang diinginkan walek, suhu udara. Yang kedua itu ventilasi pipa, gimana cara supaya pantulan cahaya matahari dari luar itu tidak keras masuk, tidak terang masuk saya. Nah, itu. Jadi kita perlu yang mengambil langkah apa yang kita lakukan, yaitu kita gunakan pipa 3 inci warna abu-abu ya. Saya ulang ya, pipa 3 inci warna abu-abu yang agak tebal, supaya tidak cepat pecah. Itu kegunaannya itu ya. Dan itu yang tadi yang saya katakan yang nomor 2 itu diusahakan kita potongkan pipa. Setelah ada L-nya di dalam, baru kita sambung. Karena yang kita hindari itu pantulan cahaya matahari terang masuk di dalam ruangan RBW, karena itu sangat-sangat mengganggu walek. Akhirnya terhambat populasinya, koloni maksud saya. Jadi kita harus tahu ya saudaraku ya. Mengenai itu bahasa sirsak, mau mendaki, mau bentuk es itu pemasangan pipa tidak jadi masalah, saudaraku. Yang penting suhunya tercapai. Ya, itu. Nah, itu yang saya maksud ya. Karena walek itu, ini burung walek, dia tidak melihat dari modelnya itu pemasangan pipa, dia tidak mau tahu itu. Mau model gimana modelnya itu pemasangan pipa, yang penting dia suhunya suhu udara itu dia cari itu walek.
Yang mana saya maksud suhu udara itu tadi angin dari luar masuk di dalam ruangan RBW. Nah, itu yang dia cari. Kalau terlalu keras itu suhu saudaraku itu sasarannya ke sarang. Makanya itu banyak sarang biasa itu pecah-pecah, kering. Nah, itu suhu kalau terlalu keras masuk ya biasa gitu. Kebalikannya kalau suhunya kurang, udaranya maksud saya kurang masuk di dalam ruangan RBW itu panas lagi. Sama saja pecah juga ujung-ujungnya. Nah, itu. Jadi itu kita harus betul-betul ya, kita harus istilahnya profesional itu memahami itu pemasangan pipa. Mengenai masalah model itu tidak jadi masalah, saudaraku, tidak jadi masalah. Yang penting suhunya tercapai sama dengan bagian kelembaban. Nah, itu tadi yang suhu saya perjelaskan, ya. Nah, suhu udara masuk di dalam ruangan RBW. Nah, pertanyaannya saudara kita ini tidak jadi masalah kah bang kalau pemasangan ventilasi pipa itu sirsak? Tidak jadi masalah saudara, tidak jadi masalah. Yang penting suhunya ya saudara ya. Nah, itu kita perhatikan suhunya. Karena saya sudah jelaskan tadi itu ukuran suhunya. Berapa dia bisa capai. Itu tadi saya ulangi 29,5 sampai 30 Celcius. Nah, itu suhu udara yang bisa mencapai di dalam ruangan yang diinginkan Walek 24 jam siang malam. Nah, itu. Jadi sudah paham saudaraku ya, itu mengenai pipa yang di dinding bangunan, cara pemasangannya ya. Yang mengenai itu model-modelnya gimana, yang penting itu suhu, karena Walek dia itu tidak menginginkan melihat dari situ. Nah, Walek itu ada ventilasi, tidak ada ventilasi, tetap dia masuk. Hanya kalau tidak bagus itu rancangan, istilahnya per detail semua itu yang diinginkan Walek, biasa Walek tidak bertahan itu. Nah, makanya saya katakan gimana caranya supaya itu ventilasi bisa bagus masuk di dalam ruangan RBW. Nah, jadi sudah paham saudaraku ya. Nah, itu. Sekarang saya mengalih ke di dalam ruangan RBW, kembali ke kelembaban lagi. Itu kelembabannya saudaraku diusahakan juga dia capai suhunya ya saudara ya. Istilahnya kelembaban ya, kelembaban itu dia capai itu ukuran yang paling bagus 89 sampai 90. 95 yang paling bagus. Jadi yang kita main di situ 90 sampai 95 derajat. Nah, itu kelembaban. Nah, baru baku makan dengan ini tadi sudah menyatu dengan suhunya tadi ini yang saya sebut tadi, yang suhu yang masuk dari luar masuk ke di dalam ruangan RBW. Nah, supaya Waleknya dia nyaman di dalam. Kan itu yang dicari Walek. Ya. Itu yang dicari Walek. Itu yang diinginkan Walek. Nah, jadi lanjut dari itu saudaraku, karena ada juga ini menanyakan ini, saya lihat kemarin itu pertanyaan di bawah kolom komentar, baru-baru saya sudah utarakan mengenai adanya tanah itu diisi itu kolam atau baskom atau penampungan lain-lain sebagainya. Yang jelasnya itu diisikan, saya sudah jelaskan saudaraku. Itu cara mencapai cepat kelembaban, karena itu tanah liat itu dingin, hawanya dingin. Kalau kita isi air kan itu tanah itu ya jelasnya dingin. Beda kalau tidak ada airnya. Maksudnya tidak ada tanah liatnya. Nah, pertanyaan saudara saya, istilahnya komentar di bawah kolom komentar itu dia katakan, gimana bang kalau tanah apa ya dia masuk ya, selain tanah liat maksudnya, tanah yang jelasnya kayak tanah kebun apa tanah yang jelasnya tanah. Nah, itu semua bisa saudaraku, coba saja yang jelasnya tanah.
Hanya lebih bagusnya kalau kita gunakan itu tanah liat yang kayak di sawah, yang digunakan biasanya itu bikin batu merah. Nah, itu yang kayak gitu. Itu dingin itu. Cepat dia capek kelembaban itu. Nah, itu saudaraku baru bertahan, tahan di dalam itu di air itu kalau ada airnya. Lambat baru kering. Beda kalau langsung kolam kena air. Beda kalau ada itu tanahnya tadi. Ya. Jadi paham saudaraku apa yang saya maksud itu yang tadi itu mengenai adanya itu tanah. Nah, jadi diusahakan saudara itu kita ambil tanah ya, tanah liat ya, tanah lahan yang saya maksud tadi itu tanah lahan. Semua bisa saudaraku ya, nah, semua bisa berbuat tanah. Cari yang tanah-tanah yang agak-agak lembek itu yang kita yang kita maksudnya kita apa tanah lembek lagi apanya yang lembek? Jangan salah paham saudaraku ya. Itu tanah yang di sawah itu kan lembek itu, ya. Itu kita ambil itu, baru kita kasih turun di kolam. Kalau kita gunakan kolam, kalau kita gunakan baskom kasih turun itu ketebalan tanah itu 2 cm ya, 2 cm. Nah, itu kita gunakan itu tanah agar supaya bisa mencapai kelembaban di dalam ruangan RBW. Itu yang diinginkan Walek. Nah, itu coba saudaraku coba ya. Karena banyak saya lihat itu saudara biasa kalau saya masuk survei semacam kayak bangunan yang mau direhab, ada juga biasa gunakan batu bata di bawah. Banyak sekali batu bata di bawah situ di kolam. Nah, saya tanya itu yang punya RBW yang saya survei yang mau dipugar, istilahnya mau dibongkar, mau dikerja ulang kembali karena gagal. Saya tanya, ini batu bata kenapa banyak sekali di kolam? Saya bilang supaya dingin airnya. Jangan gunakan yang batu bata saudaraku. Beda kalau kita langsung tanah yang kita ambil. Kalau batu bata memang itu batu bata dari tanah situ juga, tanah liat, tapi kan sudah dibakar. Beda kedinginan yang dia bawa. Langsung kita gunakan itu tanah liat. Tanah liat itu yang dari sawah. Ya, biar bukan di sawah yang jelas yang agak lembek itu. Nah, itu yang kita gunakan saudaraku ya. Supaya waliknya itu bisa dia rasakan itu kelembaban di dalam, dia cepat capai itu. Nah, itu saudaraku ya. Jadi paham saya maksud saudaraku toh? Ikut lagi tohnya. Jadi lanjut dari itu saudaraku. Karena ini mengenai adanya di dalam ruangan RBW itu, kita harus itu betul-betul itu istilahnya profesional, memahami di dalam ruangan. Di dalam ruangan itu kita betul-betul itu harus memahami. Kenapa saya mengatakan memahami? Karena itu walik itu kalau dia suka itu tempat, nah biar kita lepaskan saja di situ beradaptasi, itu burung itu akan cepat banyak itu kalau dingin. Ruangannya dingin, lembab dan suhunya juga teratur. Begitupun juga kelembabannya teratur juga. Airnya bisa bersatu dan walik itu enak di dalam, nyaman, tenang. Karena dia terasa itu lembab. Nah, karena walik itu yang dibutuhkan, walik itu yang dicari. Kalau mengenai itu model-modelnya semacam apa yang kita mau gunakan, umpamanya mesin kabut, ya, mesin pengabut, nah, itu mesin uap. Nah, wale tidak melihat dari situ apa kau pakai, apa kau gunakan. Biar harga berapa juta itu wale tidak melihat dari situ. Apa ditahukan wale itu bila berapa harganya itu mesin apa namanya itu, merek apa. Dia tidak mau tahu wale gitu. Begitupun juga kolam, berapa panjangnya, lebarnya, ketinggian. Wale juga tidak mau tahu itu kolamnya, biar kita tehel itu sampai kita model itu kolam itu seperti model, kan ada juga saya lihat itu di bangunan itu, di model itu saya lihat pinggirannya itu seperti goa. Wah, itu kayak di taman. Itu di taman yang kayak diukir-ukir. Baru ada air itu menetes-netes dari atas di situ. Hebat juga ini rancangannya orang ini, kreatif. Kreatif.
Ah, tapi bagus juga, bagus dilihat. Wah itu dindingnya itu dikelilingi itu. Nah itu, ada juga bagusnya. Jadi masing-masing yang punya istilahnya konsultan sesuatu beda-beda cara, beda-beda ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu tidak bagus. Oh, nanti ada bahasa-bahasa yang tidak, istilahnya bahasa-bahasa negatif. Nah, itu yang ditakuti, yang timbul dari pertanyaan dari kita, istilahnya kita itu gimana mengarahkan itu saudara kita, gimana caranya supaya waliknya itu bisa beradaptasi dengan tenang dan tidak terganggu. Begitu juga pun itu kanakan itu gimana caranya supaya tidak dimakan sama hama predator yang selalu saya jelaskan. Karena itu predator itu baru-baru kemarin saya jelaskan mengenai predator itu. Ini sudah ada jawaban sampai sama saya. Nah, itu saya bahas kemarin mengenai adanya predator. Karena saya sudah katakan toh. Jadi predator itu jangan dianggap remeh. Cepat sekali juga itu. Kecewa kita itu kalau banyak sarang dilihat itu waktunya kita masuk. Bisa jadi kita mengatakan nanti bulan depan, nanti 2 minggu ke depan saya masuk lagi. Sekalinya kita masuk itu sarang itu berlubang-lubang semua, digigit sama kecoa. Mana anaknya itu tinggal kepalanya, banyak itu tinggal kepalanya itu. Dimakan burung hantu, dimakan tikus. Itu bahaya semua itu. Tidak bisa ada populasi kedepannya saudaraku kalau ada yang kayak gitu, predatornya yang kayak gitu, hama-hamanya, dan kita harus basmi ya. Selalu saya kupas mengenai hama itu, kata itu menghambat sekali itu koloninya walik di dalam, perkembang biaknya terutama itu anak. Itu sedangkan ini sarang ini kita membangun karena menginginkan sarang. Tetapi kalau waliknya tidak ada yang bisa produksi itu sarang, tidak ada yang bisa kita panen. Ya memang tujuan kita itu sarang. Tapi yang mencetak sarang ini si burung walik ini. Jadi kita harus selamatkan. Kenapa saya mengatakan selamatkan? Karena walik kalau bagus itu walik itu cepat itu berkembang biak, cepat. Nah, begitupun juga sarang. Kalau sudah padat di dalam burung itu, cepat banyak sarangnya itu. Itu cara mendeteksi bagian di dalam ruangan RBW supaya itu walik dia betah. Maksudnya betah itu itu bahasa saya itu kayak magnet, melengket. Saya akan pergi datang lagi, ditarik lagi masuk. Karena kenapa? Nah itu yang disuka wale. Wale itu kalau disuka itu tempat itu cepat tidak datang itu yang wale itu yang tidak punya gedung rumahan. Dia masuki di situ. Kalau dia masuk dia suka itu akan kembali itu sampai dia itu di situ juga beranak. Istilahnya bertelur. Gitu. Akhirnya nanti dia lama-lama kelamaan dia agak jinak. Itu saudara ya. Jadi modelnya wale itu kalau kita pahami wale itu dicetakkan sarang itu, dibikinkan uang itu di dalam ruangan RBW, di siripnya itu sampai itu putih-putih itu kalau sudah banyak burungnya. Nah ya saudaraku ya, karena itu banyak sekali itu saya lihat itu di bangunan itu dia nggak remeh bangunannya. Pernah saya masuk itu banyak burungnya. Ada berapa ini karena dia panen itu hampir 2 tahun tidak pernah dia panen sarangnya itu pinggir empang. Jadi tidak usah saya sebut namanya. Begitupun juga daerah yang jelasnya daerah bawah, daerah kalau tidak salah daerah Sulawesi Barat itu daerah itu kurang lebih 2 tahun tidak pernah dia panen itu sarang pinggir empang. Tapi memang bangunannya ya agak lumayan. Lumayan juga burung. Tapi di dalam itu ada berantakan semua itu. Berantakan saudaraku. Jadi saya katakan sama dia itu yang punya bangunan, tolong ini ditata-tata juga bangunannya lebih bagus itu kalau berhasil walik baru kita enak buka sarang. Saya kasih arahkan cara buka sarang saudaraku. Karena berapa kali dia buka itu sarang itu langsung dia pecah. Dia tidak tahu caranya. Saya kasih belajar itu waktu. Gini. Dia tahu pelan-pelan.
Dia takut, dia canggung buka sarang karena tidak pernah dia buka sarang. Tapi berhasil, itu berhasil. Nah, itu dua kali, tiga kali kuda sali itu saya beli sarangnya itu waktu. Itu, saya beli itu sarangnya tidak tahu berapa kilo itu. Panen pertama. Jadi itu saya arahkan, ini yang ada telur di sarang jangan dibuka. Yang kedua yang ada anak itu jangan juga dibuka. Nah, dia itu maunya itu dia panen semua, karena kan dia tidak tahu, taunya sarang. Nah itu, itu saudara kita di lapangan itu. Makanya saya lucu, saya bilang wah ini sudah menghasilkan tapi tidak tahu lagi caranya. Baru bangunannya di dalam itu berantakan. Nah, dihuni banyak kecoa juga itu, banyak juga sarangnya bocor-bocor. Karena saya beli sampai itu sarangnya kuning, bocor, pecah. Tidak mencapai kelembaban, hanya itu ada empang di samping, bisa jadi hawanya itu empang dia resap masuk di dalam ruangan itu karena baku makan dengan empang itu dinding bangunan. Ada air, tapi tidak capai itu kelembaban karena itu tidak lama saya di dalam itu waktu langsung keringat. Jadi saya suruh tambah air, saya suruh isi air. Nah, tidak lama kemudian itu 1,5 bulan saya ke sana lagi, meningkat lagi dia punya sarang karena dia isi, dia bersihkan di dalam, dia isi juga ditambahkan kelembaban. Nah, makanya saya arahkan dia, tambah lumayan penghasilannya itu. Nah, jadi itu kita itu harus betul-betul itu profesional di dunia walek, baik di luar lapangan maupun di dalam ruangan RBW. Nah itu. Semacam kayak itu panen, jangan asal masuk panen di waktu panen juga. Nah sama itu, jangan asal panen saja sarang. Kita harus tahu cara panen, di mana waktu kita masuk dalam ruangan. Karena walek itu ada waktunya istirahat. Kalau terlalu pagi kita masuk, biasa walek itu kaget, panik dia karena masih banyak di dalam itu. Kalau terlalu pagi, masih agak gelap sudah masuk. Banyak itu begitu saudaraku. Banyak itu. Ada pernah juga saya dapat itu, habis sholat subuh belum kelihatan matahari langsung dia masuk, dia buka sarang. Kaget itu burung di dalam, dia belum tahu juga caranya. Ada juga sarangnya itu. Jadi itu kita harus betul-betul itu memahami itu di dalam ruangan RBW. Jadi saya kasih belajar juga itu waktu saya juga beli sarang itu waktu karena saya disuruh kasih belajar gimana caranya bang ini. Jadi saya kasih waktu kalau mau masuk di dalam ruangan RBW usahakan itu sekitar jam-jam 7:30, jam 8 atau 8:30 ya. Kita masuk. Jangan terlalu pagi karena masih banyak burung itu di dalam biasanya itu, karena itu biasa yang ngeram itu biasa pergi cari makan. Kan dia awal itu agak subuh keluar. Ya masih agak gelap dia keluar pergi cari makan untuk anaknya ini. Nah, itu maka dia cepat. Kalau sudah sekitar berkisar jam-jam 8:30 atau jam 8 biasa itu sudah sempat itu dia punya kanakan itu sudah dikasih makan. Nah, gitu juga kalau kita masuk panen, jangan terlalu lama di dalam. Kita kira saja, ini tidak bisa saya panen semua ini. Nah, stopkan di situ. Stopkan sebelum jam 12. Kalau perlu besok saja kita lanjut. Nah, kalau tidak bisa selesai ini besok aja baru kita lanjut lagi buka sarang. Nah, cukup perkiraan gitu 2 jam, 2,5 jam ya. Nah, itu cara bagus. Karena kenapa? Itu burung walek biasa kalau jam 12 lagi dia ada kembali istirahat di tempatnya di dalam. Biasa banyak di dalam itu. Banyak di dalam itu. Itu. Nah, yang kedua, yang ketiga, jangan sekali-kali masuk pada waktunya itu sudah mau gelap, sudah mau petang, sudah mau malam. Karena walek itu sudah waktunya mau istirahat. Gitu. Apalagi kalau pemula, terancam sekali itu burung itu kalau baru pemula, baru kita masuk sore, banyak itu, malah ada yang masuk malam. Ada masuk malam itu, coba lihat itu kalau masuk malam, itu yang burung di dalam itu ribu itu terbang-terbang, karena dia kaget, panik, kan dia sudah datang semua kalau malam,
Banyak itu saudaraku itu, dia cek itu bangunannya kalau malam. Nah, tanda penasarannya mungkin itu sampai dia masuk dicek. Jadi hati-hati saudaraku ya kalau di dunia walek. Kayak kita hindari itu adanya traumanya walek, yang bahaya sekali kalau walek trauma. Kenapa saya katakan trauma? Kalau walek itu sudah agak kaget, kalau dia keluar susah kembali kalau dia trauma. Ya. Nah, susah itu karena gitu kaget. Apalagi kalau wali-wali baru, itu ujung-ujungnya fatal itu. Nah, ujung-ujungnya fatal, akhirnya burungnya stres, kita juga ikut stres. Kenapa saya katakan ikut stres? Gimana tidak stres? Burung tadi banyak kita lihat di dalam, akhirnya dia minggat semua. Gara-gara itu selalu kita kasih kaget. Nah, itu. Jadi jangan selalu diganggu. Beda kalau kita waktu panen ya, itu pun waktu panen itu ada waktu panennya. Jangan asal masuk, jangan ceroboh. Nanti kalau kita ceroboh itu, waleknya juga ceroboh itu. Nah, jadi paham saudaraku apa yang saya maksud ya? Nah, itu cara supaya waleknya aman. Kalau walek aman itu saudara gitu, bagus itu. Dia itu tenang kasih keluar air liur, tenang juga bertelur, bikin sarang, ngeram, karena kita tidak selalu ganggu. Nah, itu. Sampai anaknya juga itu, biasa itu, jangankan ya. Sedangkan saya punya bangunan itu, kalau saya masuk di dalam ruangan RBW itu, ini sudah walek cucu-cucu, cici-cici di dalam, dia masih ada rasa kaget. Biasa anak di situ itu belum waktunya terbang dia itu, kalau kita di situ buka sarang, ada sarang dekatnya saya buka. Biasa ini anaknya yang tadi yang menggantung, kan itu walek kalau sudah dia mau terbang dia itu menggantung di sarang, pinggiran sarang. Gitu walek gitu, dia tidak akan naik lagi sampai dia terbang. Kalau sudah menjenjangi dia ada itu di pedesur. Coba perhatikan itu, rata-rata itu yang banyak menggantung. Yang sudah panjang sayapnya, yang sudah mau terbang. Di situ saja itu sampai dia terbang. Nah, itu walek itu, modelnya gitu. Kalau dia rasa dirinya, dia sudah ikut maksud saya dia ukur dirinya, oh saya ini sudah mendekati, saya ini terbang. Nah, ke pinggir dia itu menggantung dia tidak naik lagi di atas sarang. Gitu saudaraku ya. Nah, itu yang saya maksud, gimana caranya supaya itu walek jangan terlalu diganggu. Karena itu nanti saya di rumah itu biasa kalau saya buka sarang dekatnya itu, kalau saya buka ini anaknya tadi ini yang menggantung langsung pergi terbang, tapi terbangnya itu tidak bisa naik karena belum saatnya. Dia kaget. Nah, hanya biasa saya ambil, saya kasih naik kembali di situ. Oh, saya kejar itu di dalam, terbang sudah di dalam ruangan, terbang keliling-keliling, tapi belum bisa dia lepas dari kandang karena belum saatnya. Kan Wale juga tahu itu, Wale tahu dirinya itu kalau dia sudah bisa lepas karena dia belajar terbang dulu di dalam itu. Nah, itu posisinya Wale kalau dia itu menjenjangi walek dewasa. Ya, sudah paham saudaraku ya. Nah, makanya saya bilang diusahakan itu jangan selalu dikasih kaget, jangan selalu dikasih trauma. Nah, jangan dibikin panik. Kalau waleknya panik itu, gimana cara kalau panik? Pasti juga kita panik. Itu walek itu di dalam itu, kemarin itu, luar biasa. Kenapa tambah kurang saya lihat? Nah, itu biasa juga anak itu kalau belum saatnya terbang dia terbang keluar tidak kembali karena biasa jatuh di luar. Biasa. Kenapa saya? Karena di rumah itu yang tetangga itu dapat anak walek, biasa dia dapat 2, 3 masih hidup, dia jatuh dekat rumahnya. Itu walek dari dalam itu. Biasa kalau kaget ini sudah mau walek padat. Nah, itu. Makanya saya katakan diusahakan itu supaya itu walek jangan dibikin trauma. Ya. Kalau trauma itu masih susah kita itu mau buka sarang itu, tidak ada yang bisa kita buka karena waleknya itu malas bikin sarang karena kaget, susah keluar air liur. Coba saya kasih contoh saudaraku ya, kita dari diri kita itu bisa kita ambil dasar contoh takaran kita. Kalau kita itu mau buang air besar, istilahnya berak, langsung ada orang yang kasih kaget, kita tidak jadi kita berak itu. Itu kotoran itu sudah mau keluar di lubang dubur itu, pantai itu, masuk kembali itu tai.
Itu kotorannya. Kenapa saya katakan? Karena dikaget. Kaget. Coba. Begitu juga burung. Itu takaran kita ini saudaraku ya. Apalagi burung sensitif sekali. Itu burung itu sebenarnya cepat peka, tapi sensitif juga. Jadi kita harus paham. Itu yang saya maksud ya. Jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaan saudara, karena ada 2 pertanyaan tadi saya angkat mengenai itu adanya tadi apakah bisa itu ventilasi kita sirsak, istilahnya diselang-selingi, semua bisa. Yang penting di dalam suhu itu dia bisa capai tadi itu ukuran yang saya sudah berikan, kan saya sudah paparkan tadi secara mendetail, ya. Paham saudaraku ya. Yang kedua, nah itu juga tadi mengenai adanya bagian dalam itu kelembaban sampai walek itu bisa bikin sarang dan bisa beradaptasi dengan tenang kayak magnet, ya. Dia keluar kembali lagi, biar kita usir keluar kembali lagi karena ruangannya di dalam itu dia sudah bersatu dengan hawanya dan itu badannya walek. Maksudnya itu dia sudah rasakan itu kehangatannya di dalam itu. Kehangatan, aduh, apanya yang hangat? Aduh, air panas mungkin ya saudara. Ya oke, lanjut dari itu tadi saudaraku ya. Jadi sudah paham apa yang saya maksud saudaraku tuh. Jadi diusahakan saudara. Terima kasih banyak itu pertanyaan-pertanyaan, kan ini agak lambat saya angkat. Jadi itu yang belum saya sempat angkat, tolong ya kalau ada yang mau ditanyakan saudaraku, karena sudah ada terbukti, sudah ada beberapa pertanyaan kembali ke saya semacam itu tadi. Itu yang saya bahas mengenai predator. Apa yang saya utarakan buktinya sudah ada kembali ke saya. Itu anak waleknya, itu yang kemarin saya bahas. Dia punya anak walek itu hilang, belum saatnya terbang karena baru ada 2 minggu. Nah itu kan sudah terbukti saudara apa yang saya katakan. Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan saudara komentar di bawah kolom komentar saya ada masuk itu mengenai sudah ada peningkatan bang semenjak saya ikut kontennya bang. Ya alhamdulillah, itu yang saya tunggu-tunggu saudaraku ya. Saya syukur sekali saudaraku kalau saya itu merasa kalau ada komentar kayak gitu, sudah ada peningkatan bang, sudah ada perubahan. Saya semangat, justru saya semangat itu melihat saudara ya. Itu yang kita cari. Buat apa kita membangun walek kalau tidak ada isi, capek, jenuh, sampai kapan? Butuh waktu, butuh perjuangan, kesabaran. Ada semua di situ. Sedangkan ini suara ini selalu berteriak ini, ada yang kasih menyala suaranya itu 24 jam. Kalau di daerah bawah itu, di daerah Sumbar itu, ada daerah situ enggak usah saya sebut namanya, itu 24 jam itu. Begitu semua di situ. Saya bilang, tidak bisa juga saya ini kan. Sebenarnya walek itu tidak ada sudah kalau tengah malam. Paling burung kelilawar. Tapi tidak jadi masalah saudara, kan ini pemahaman mereka, tidak bisa juga kita langsung kita istilahnya to the point. Itu tidak bagus. Hanya saya pikirkan ini mengenai gangguan tetangga. Kalau itu 24 jam kan ada waktu sholatnya orang. Itu hak mereka ya. Hanya saya sampaikan ini itu kan tidak jadi masalah karena saya punya suara saudaraku itu yang suara luar itu dia menyala kalau pagi, dia mati kalau kalau malam. Istilahnya saya gunakan itu timer, istilahnya pengatur. Dia matikan, dia yang nyalakan, istilahnya otomatis. Gitu juga mesin pengabut itu ada semua istilahnya di timer, bisa kita atur waktunya sama semua itu. Jadi sudah paham saudaraku apa yang saya katakan, apa yang saya utarakan tadi. Diusahakan itu bagian dalamnya itu kita harus betul-betul itu konsisten ya. Jangan dibiarkan, terutama itu predator yang bisa menghambat populasi walek yang kedepannya. Itu kita harus basmi semua, kita harus betul-betul itu ambil tindakan supaya itu predator tidak merajalela. Istilahnya kalau perlu dibasmi semua ya. Jadi kalau saudaraku mau maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, kan saya manusia biasa. Kalau ada mau ditanyakan silakan tulis di bawah kolom komentar ya. Tolong di share saudaraku sama teman-teman, jangan sampai dia tidak sempat nonton. Mudah-mudahan kalau dia ada pengalaman dia dapat dan dia bisa praktekkan di dalam ruangannya,
Nah, mudah bisa ada kemajuan, ada peningkatan yang kedepannya, ya. Karena kita mau kalau saudara kita berhasil seperti saudara kita yang sudah merasakan hasilnya, sudah pegang uangnya. Nah itu ya. Jadi penderitaan itu yang kita alami selama kita di dunia walik itu sampai terlupakan kalau kita sudah berhasil. Ibaratkan itu bahasa ijazah. Nah, lama kita berjuang, setelah kita terima ijazah seakan-akan di perjuangan itu tidak terasa. Nah, kebalikannya, kalau kita mendapatkan ijazah itu kekecewaan itu luar biasa, ya. Nah, oke saudaraku, mohon maaf ini kalau kata-kata saya salah, hilap karena saya manusia biasa. Tolong dimaafkan, ya. Kita saling mendoakan. Yang bagusnya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil, ya. Oke, terima kasih banyak. Inilah pelajaran buat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.